Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya untuk menanggapi Bapak Ibu ya, lahirnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Bapak Ibu, ini adalah perlem emas ya, perlem yang ditunggu-tunggu selama ini oleh pelaku pengadaan, karena ini menjadi turunan real dari Perpres 12 2021. Dan mari kita lihat Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Saya sendiri juga belum membaca keseluruhan Bapak Ibu ya, tapi yang pasti Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu alhamdulillah saya diberikan amanah, diundang oleh Pak Emin atas juga dengan Kepala LKPP untuk ikut membantu merumuskan, Bapak Ibu, ikut membantu merumuskan peraturan ini, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ini Bapak Ibu ya, akhirnya pada hari ini baru kira-kira 1 jam yang lalu ya Bapak Ibu ya, ini terekspos di JDH, peraturan LKPP 12 2021 yang nomornya kebetulan mirip dengan perpresnya ya, mudah dihafal dari sisi nomornya. Ya, pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Selama proses perumusan pembahasan perlem ini sangat panas Bapak Ibu ya, terjadi perdebatan sana sini. Saya sendiri pun sekilas melihat ada bagian-bagian yang saya masih ingat, ada bagian yang saya tidak setuju sebenarnya Bapak Ibu, tapi ada bagian yang saya setuju. Pada prinsipnya perlem ini adalah turunan dari Perpres 12 2021 yang semangatnya adalah memberikan kemudahan. Jadi memang hashtagnya dari perlem ini adalah memberikan kemudahan berusaha. Nah, tentunya ini akan ada konsekuensi positif dan negatif. Kita lihat nanti di lapangan praktiknya Bapak Ibu. Oke, kita nanti akan mengupas ya mengenai batang tubuh secara sekilas, dan kita akan langsung loncat kepada persyaratan penyedia, karena ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi yang penting dari perlem 12 ini yang tunggu-tunggu adalah persyaratan penyedianya ini ya. Nah, kita lihat ini adalah perlem 12 2021. Kita langsung ke kita lihat Bapak Ibu ya, pasal 1 biasa seperti tentang ini bahwa perlem ini adalah merupakan turunan dari Perpres 16 yang sebagaimana dirubah di Perpres 12. Jadi sekaligus ini mengklarifikasi bahwa Perpres 16 tidak dicabut. Sampai sekarang banyak yang beranggapan Perpres 16 2018 dicabut. Tidak, Perpresnya tetap Perpres 16, tapi sebagian pasalnya dirubah di Perpres 12. Dan inilah turunan dari Perpres 12 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di pasal 2 di sini menjelaskan ruang lingkup ya, pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ini apa. Jadi dia mengatur apa aja di sini. Jadi ada A, B, C, D, F sampai H. Dia mengatur persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, ya, persiapan pengadaan dari anggaran disahkan sampai terjadi DPP itu sudah siap dan siap diserahkan kepada Pokja Pemilihan atau Pokja Pengadaan. Persiapan pemilihan dari PPK menyerahkan DPP kepada Pokja Pemilihan atau Pokja Pengadaan sampai dengan proses pemilihan penyedia, tayang atau pengumuman. Pelaksanaan pemilihan itu sendiri, baik tender maupun seleksi diatur di sini. Kemudian juga mengatur persiapan pemilihan melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat. Nah, kemudian juga mengatur konsolidasi. Nah, kemudian mengatur pelaksanaan kontrak. Juga mengatur proses serah terima, mekanisme serah terima dan penilaian kinerja penyedia. Yang muncul di sini Bapak Ibu ya, penilaian kinerja penyedia. Jadi A sampai H ini 8 ini yang diatur di perlem ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di pasal 3 bahwa di perlem ini ada beberapa lampiran. Lampiran 1, makanya ini jumlah halamannya adalah 5.867 halaman. Ini yang versi resmi yang sudah keluar dari Kemenkumham ya. Karena lampirannya saja terdiri dari model dokumen pengadaan yang dulu namanya SDP dirubah menjadi MDP. Dan perlem ini Bapak Ibu sekaligus mencabut perlem peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Jadi sekali lagi perlem 12 2021 ini mencabut peraturan LKPP 9 tahun 2018. Nah, lampirannya apa? Lampiran 1 ini tentang pelaksanaan pengadaan barang
jasa lainnya, jasa konsultasi non konstruksi. Nah, ini kata kuncinya di sini nih. Lampiran 2 ini tentang pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan yang konstruksi. Jadi lampiran 1 ini pedoman untuk non konstruksi, lampiran 2 pedoman pelaksanaan untuk yang konstruksi. Lampiran 3 ini yang menarik, digabung jadi satu lagi di sini Bapak Ibu, yaitu pelaksanaan pedoman pelaksanaan yang konstruksi, pengadaan konstruksi terintegrasi rancang bangun Bapak Ibu yang melalui penyedia. Oke. Jadi lanjut halaman 123. Kemudian juga ada di sini di pasal 4 diperkenalkan lampiran lagi. Jadi ada total ada 7 lampiran ya. Lampiran 4 ini adalah dokumen pemilihan pengadaan untuk yang non konstruksi. Jadi yang kita sebut namanya adalah MDP, model dokumen pemilihan Bapak Ibu ya. Model dokumen namanya adalah bukan lagi standar dokumen tapi model dokumen ya. Seperti itu. Jadi lampiran 4 ini yang tentang dokpilnya untuk non konstruksi ya. Kemudian lampiran 4 yang konstruksi, bedanya di sini ya. Lampiran 4 yang konstruksi. Nah, kemudian lampiran 6 yang tadi ya, pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun, design and build. Ya. Jadi ini 3 roh besar, 3 kerangka besar yang diatur di Perlem 12 ini adalah yaitu pedoman dan model dokumen untuk yang non konstruksi, pedoman pelaksanaan dan model dokumen untuk yang konstruksi, dan pedoman pelaksanaan dan model dokumen untuk yang pekerjaan terintegrasi rancang bangun, konstruksi terintegrasi rancang bangun. Itu lampiran 3 besarnya di sini. Kemudian pasal 5 kita lihat Bapak Ibu. PAKPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan dan atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang jasa. Ya. Ini sejujurnya saya kurang paham ini latar belakang dari kalimat ini Bapak Ibu ya. Ya sekilas kalau saya membaca memang ini menimbulkan cukup liar ya. Kalimat ini ya, PAKPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan pada tahapan. Nah, ini berarti seperti PAKPA berarti punya kewenangan ya untuk menyesuaikan atau merubah-rubah prosedur, tata cara, tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan. Nah, ini nanti akan kita lihat Bapak Ibu sosialisasi dari LKPP akan seperti bagaimana. Kalau ini sebenarnya saya berharap ada semacam klarifikasi berupa dokumen payung hukum lagi seperti keputusan deputi atau surat edaran seperti itu. Apa yang dimaksud dengan ini? Jangan sampai ya pasal ini nanti akan menimbulkan pemahaman yang liar bagi PAKPA yang Bapak Ibu yang memiliki kepentingan yang bersifat tidak baik, yang memiliki kepentingan bersifat tidak baik dengan melakukan penyesuaian prosedur atau cara tahapan pada tahap persiapan. Ini luar biasa ya. Padahal ini sepanjang yang saya tahu kalau di Perpres 16 dan Jungto Perpres 12 ya ini adalah ranahnya di tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan ini adalah ranah kewenangannya PPK atau PPK ya dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan dan Pokja pemilihan atau Pokja pengadaan. Dan ini di sini KPA diberikan perluas. Tapi ini harus pertimbangan Bapak Ibu ya, dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai sembarangan untuk melakukan penyesuaian karena ini kalimat subjeknya awalnya adalah untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi tujuannya adalah untuk ini. Jadi jangan sampai salah memahami kalimat ini. Berarti PAKPA bisa dong merubah-rubah. Ingat Bapak Ibu, kalimat depannya adalah untuk pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum seperti bagaimana? Ya kita lihat nanti perkembangannya ya. Seperti itu ya, jelas seluruh ketentuan mekanisme pengadaan barang jasa melalui penyedia sudah diatur di sini. Jadi pemahaman saya mestinya kalau masalah kekosongan hukum tidak ada, ya. Jadi mestinya ikuti saja sudah yang di ini, ya.
Seperti itu. Pasal 6, pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan melalui SPSE dan sistem pendukung. SPSE dan sistem pendukung. Jadi tidak lagi manual ya mestinya ya. Jadi ada beberapa Pemda konsultasi, Pak ini masih boleh pakai manual dan sebagainya ya. Mestinya sudah di Perpres sudah bunyi ya, ada pasalnya itu ya, dijelaskan lagi di pasal 6 bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan melalui SPSE dan sistem mendukung ya. Dan itu juga termasuk dengan syarat dan ketentuan SPSE dan sistem mendukung, termasuk panduan penggunaan SPSE dan sistem mendukung. Jadi ini mempertugas Pak memberikan payung hukum bagi dokumen panduan penggunaan SPSE, itu bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan dari perlem ini Bapak Ibu, panduan penggunaan SPSE. Nah, ketentuan lebih lanjut nanti akan ada gap-gapnya sendiri ya. Nah, ini pasal 7 kita perhatikan Bapak Ibu. Pada peraturan ini ketentuan penggunaan SPSE yang dirilis sebelum peraturan lembaga ini diundangkan menyesuaikan dengan peraturan lembaga ini. Ya, Bapak Ibu ya. Tentunya perlem ini sebenarnya yang paling menarik itu adalah persyaratan penyedia yang nanti kita harus loncat ke situ Bapak Ibu. Dan sepanjang yang saya tahu SPSE versi 43 dan versi 44 masih belum menyesuaikan persyaratan penyedianya. Nah, dengan pasal 7 ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa SPSE-nya itu yang dirilis sebelum perlem ini harus menyesuaikan dengan peraturan ini. Ini dari perintah peraturan Bapak Ibu ya. Dan bagaimana kalau belum ada ya, kan ada fitur centang bebas ya, jadi kita bisa isi sesuai dengan ketentuan di perlem ini Bapak Ibu ya. Oke, pasal 8. Dalam hal penyesuaian sebagai dimaksud tidak dapat dilakukan, maka maka penggunaan SPSE mengikuti alur aplikasi yang sedang digunakan. Ya, ini masih ada jalan keluarnya ya, jalan keluarnya. Tapi menurut saya tetap karena ini sudah berlaku ya, jadi peraturan persyaratan penyedianya sebenarnya mengikuti perlem ini kan ada, dan saya yakin teman-teman di LKPP sudah langsung ya akan menyesuaikan ya aplikasinya dengan isi perlem ini, terutama di persyaratan penyedia. Nah, ini pasal peralihannya ini benar-benar diperhatikan Bapak Ibu karena ini yang penting diperhatikan. Pengadaan barang jasa pemerintah yang pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sebelum tanggal diundangkannya peraturan ini dan tetap dapat dilakukan berdasarkan Perlem 9 2018. Oke. Jadi batasnya adalah dilakukan sebelum tanggal diundangkannya perlem ini. Nah, perlem ini diundangkan pada tanggal 31 Mei 2021. Oke. Perlem ini berlaku mulai tanggal 31 Mei 2021. Nah, ini kita harus mesti waspada Bapak Ibu ya, jangan sampai jadi celah hukum di sini. Ya, kemudian kontraknya sudah ditandatangani versi Perlem 9 itu tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. Tapi yang perlu kita perhatikan tuh ini Pak Ibu. Ya, dilakukan sebelum tanggal diundangkan. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, seluruh paket tender ya, paket seleksi ya, yang sudah tayang ya, karena ini bunyinya adalah pengadaan barang jasa yang pelaksanaan pemilihan penyedianya ya. Pengadaan barang jasa yang pelaksanaan pemilihan penyedianya, bukan dari perencanaan, bukan dari persiapan, pemilihannya. Jadi kalau proses pemilihannya ini dilakukan sebelum tanggal diundangkan, maka masih tetap tanggal 31 Mei maka masih tetap berlaku Perlem 9. Artinya Bapak Ibu, jika Anda sudah melakukan penayangan tender atau seleksi mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai hari ini tanggal 10 Juni ini, maka saran saya Bapak Ibu sebaiknya diulang tendernya dengan berat hati. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita membaca ini ya, karena batasannya adalah pelaksanaan pemilihan sebelum tanggal diundangkan, maka proses tender atau seleksi yang tayang antara tanggal 31 Mei sampai 10 Juni ini sebaiknya diulang dari awal lagi. Karena apa? Persyaratan kualifikasinya berubah Bapak Ibu, dan lumayan drastis perubahannya. Nanti kita langsung loncat di sini. Persyaratan penyedianya. Jadi sudah pasti tidak sesuai Perlem 9 ini dengan Perlem 12 2021 ini ya. Oke, pasal 10 ini yang tadi saya bilang ya,
pada saat peraturan ini berlaku, maka Perlem 9 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi Perlem 9 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Bapak Ibu. Oke, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Mei. Ya, 31 Mei 2021. Perhatikan ini benar-benar Bapak Ibu, karena saya yakin teman-teman itu banyak melakukan penanyakan mulai tanggal 31 sampai tanggal 10 Juni. Ya, saran saya sedapat mungkin diulang, walaupun mungkin ada konsekuensi, banyak konsekuensinya, tapi ya kita lihatlah Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita langsung loncat ke halaman 42 ini, karena ini selama perumusan Perlem ini menjadi bagian yang paling hot Bapak Ibu ya, yang paling lama dibahas. Ya, yang paling lama dibahas Bapak Ibu. Oke, 341 ini. Oke ya. Jadi ini penetapan persyaratan kualifikasi di sini ya. Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia. Ya. Pokja pemilihan, ya ini adalah di ranahnya Pokja ya. Ini adalah kita membahas di ranahnya Pokja. Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya, dan jasa konsultasi non-konstruksi, nilai pagu anggaran, dan ketentuan sebagai berikut. Ya. Dalam menentukan persyaratan kualifikasi penyedia, Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan. Ya, ini kalimat yang bagus sebenarnya. Cuma ya tanggapan saya ya ini sebatas mana Bapak Ibu, karena dalam menentukan spesifikasi itu pasti akan memiliki referensi beberapa merek ya, beberapa merek, dan akan membatasi merek-merek yang sekiranya tidak sesuai dengan standar kualitas barang yang akan kita beli. Jadi hanya merek-merek yang mengakomodir merek-merek yang memang standar kualitasnya kita memang butuhkan, tapi tidak mengakomodir merek, dan tidak mungkin pengadaan pemerintah itu membuka semuanya. Bapak Ibu pasti akan merefer ke brand-brand yang standar kualitasnya memang seperti itu, standar minimalnya kita sudah tentukan, karena kita membeli, kita tidak mau beli barang yang jelek gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebatas mana nanti kita lihat perkembangannya Bapak Ibu ya. Yang penting adalah buat saya adalah yang penting tidak mengarah ke satu merek tertentu dan tidak mengarah ke penyedia tertentu. Itu pemahaman saya mengenai tidak diskriminatif ya, seperti itu ya. Jadi memang dilarang untuk menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif. Nah, kemudian Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang, jasa lainnya, jasa konsultasi non-konstruksi. Penyedia kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi dan teknis ya. Jadi ini adalah yang berubah drastis di Perlem 12 2021 ini. Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan, insya Allah ini ya, saya ngintip dulu ya ke bawah ya, insya Allah dihapus ya. Saya ngintip dulu tapi ya, bener nggak dihapus nih? Dan ternyata benar Bapak Ibu ya, sesuai perkiraan saya Bapak Ibu, memang pada saat pembahasan ini cukup cukup panas ya sebenarnya ya. Ini persyaratan ini kemampuan keuangan tidak ada filternya Bapak Ibu ya. Silakan Anda bagaimana menanggapi ini. Persyaratan ini memang pemerintah tidak mengatur persyaratan kemampuan keuangan lagi Bapak Ibu. Tapi kita di sini kan Bapak Ibu ya, bisa nambah ya, bisa menambahi. Oke ya. Kita di sini kan bisa bisa nambah ya, bisa menambahi Bapak Ibu, tapi sepanjang yang penting adalah tidak diskriminatif. Tapi seperti bagaimana praktiknya kita lihat nanti ya. Yang penting kita tunjukkan dulu, namanya juga video ini adalah menanggapi Perlem Bapak Ibu ya, menanggapi Perlem ini apa adanya. Kita tunjukkan apa adanya, kita lihat sama-sama. Jadi hanya ada persyaratan kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis Bapak Ibu. Jadi persyaratan kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis. Nah, ini. Nah, syarat kualifikasi administrasi kita perhatikan. Ini semangatnya memang pada saat penyusunan ini dipermudah.
ya Bapak Ibu, dipermudah. Anda lihat persyaratan kualifikasinya sangat berbeda dengan Perlem 9 2018. Syaratnya adalah memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan terkait menjalankan usaha. Jadi seperti itu, dengan batasan dan sesuai dengan skala usaha segmentasi sampai dengan 15 miliar ya untuk usaha kecil. Ya, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi untuk usaha kecil dan atau koperasi. Ya, jadi tetap boleh di bawah 15 miliar itu non kecil. Yang penting adalah memang paket pekerjaan itu menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Sebatas bagaimana? Nah, ini nanti kita lihat praktiknya Bapak Ibu ya. Yang pasti ini adalah intinya adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan KBLI-nya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini Anda lihat Bapak Ibu, kemudian bahkan di sini tidak dijelaskan secara gamblang ya, apa ini maksudnya adalah NIB atau maksudnya SIUP nih. Ya. Ini bisa NIP, bisa SIUP, karena seingat saya adalah ini SIUP dihapuskan, tapi dengan seperti ini kita lihat nanti bagaimana perkembangannya Bapak Ibu. Kalau ini berarti ya mestinya kalau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha ya mestinya ada SIUP, berarti kita boleh meminta SIUP, kan berarti begitu ya. Kalau menurut saya sih begitu sih Bapak Ibu ya. Ya tidak cukup dengan NIB saja. Kemudian ini mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak KSWP aja Bapak Ibu, bukan NPWP ya, KSWP ya, KSWP ya, berarti sikapnya dia di aplikasi sikap dia harus KSWP-nya harus terverifikasi ya mestinya ya. Kemudian ini tetap ya menguasai tempat usaha dan sebagainya, tetap dan jelas berupa milik atau sewa. Kemudian secara hukum menghadiri akta ini tetap sama Bapak Ibu. Kemudian fakta integritas tetap sama, menuju surat pernyataan seperti biasa ini tetap sama Bapak Ibu, yang penting, dan ini pasti mestinya diakomodir oleh SPS, ini tidak dirubah Bapak Ibu, ini tidak dirubah. Kemudian ini juga ini lebih diperjelas lagi Bapak Ibu dalam hal konsorsium atau KSO atau kemitraan atau kerjasama lain itu harus memiliki perjanjian Bapak Ibu, perjanjian konsorsium, kerjasama operasi, kemitraan atau bentuk kerjasama lain. Nah, ketentuannya begini. Memiliki kualifikasi usaha non kecil, kerjasama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan ini Bapak Ibu ya, non kecil dengan non kecil, non kecil dengan kecil. Nah ini kan boleh nih ya, non kecil dan non kecil dengan non kecil, non usaha non kecil dengan kecil, kemudian non kecil dengan koperasi boleh, kecil dengan kecil juga boleh, kecil dengan koperasi boleh, koperasi dengan koperasi boleh. Intinya semua boleh ini ya. Ya nggak ada yang nggak anu kan ini kan ya. Non kecil dengan kecil boleh. Non kecil dengan non kecil pasti boleh ya. Non kecil dengan kecil boleh. Non kecil dengan koperasi boleh. Kecil dengan kecil boleh. Kecil dengan koperasi boleh. Koperasi dengan koperasi boleh. Artinya semua boleh. Ya, ini kemudahan Bapak Ibu ya. Mestinya ini adalah berita baik buat pelaku usaha ya, untuk bisa, yang penting niat kita adalah memberikan yang value for money Bapak Ibu ya, kualitas barang yang baik, tidak bermaksud untuk hal yang bersifat KKN Bapak Ibu, jangan dimanfaatkan untuk itu ya. Teman-teman pelaku usaha, mentang-mentang jangan ini dimudahkan terus arahnya ke situ Bapak Ibu ya. Dalam pelaksanaan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Ya, jadi ini tetap ini mengikat ya. Salah satu badan usaha KSO harus menjadi pimpinan KSO atau lead firm-nya. Lead firm kerja KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha dari anggota yang lain. Jadi KSO itu kemampuannya, KBLI-nya, kemampuannya, kualifikasinya dia harus lebih banyak daripada anggotanya. Jangan kalau anggota KSO-nya ternyata menjadi pimpinan dari lead firm ternyata lebih tinggi, maka itu bisa digugurkan Bapak Ibu. Kalau kita membaca seperti itu ya. Nah, kemudian KSO dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam satu KSO. Untuk barang jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 3 ya. Paling banyak 3. Kemudian untuk barang
Jasa lainnya konsultan non konstruksi yang bersifat kompleks paling banyak 5. Jadi kalau yang tidak kompleks paling banyak 3, kalau kompleks paling banyak 5. Kompleks itu bagaimana? Teknologi tinggi, risiko tinggi, desain khusus. Itu adalah Bapak Ibu, kompleks itu sesuai dengan kriteria sebelumnya, teknologi tinggi. Nah, evaluasi persyaratan pada huruf H angka 1 sampai angka 6, huruf A tadi angka 1 sampai angka 6. Ini Bapak Ibu, ini persyaratan ini ya, dilakukan untuk setiap badan usaha yang menjadi bagian dari KSU. Jadi semua harus dievaluasi. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian ini yang saya nggak tahu ya, ini memang gebrakan buat bagi LKPP, ini gebrakan Bapak Ibu, dan ini good news buat Anda pelaku usaha, ini good news, berita baik Bapak Ibu. Cuma ini prakteknya saya cukup khawatir Bapak Ibu ya, dengan mentalitas kita ini ya, yang tingkat korupsinya cukup tinggi ya. Ya kita lihat Bapak Ibu ya, semoga ini dimanfaatkan ke arah yang positif, bukan dimanfaatkan ke arah yang negatif. Apa itu? Kita lihat Bapak Ibu. Ini persyaratan kualifikasi penyedia perorangan. Jadi LKPP sekarang membuka peluang untuk penyedia perorangan Bapak Ibu. Ya, penyedia perorangan. Syaratnya sangat mudah Bapak Ibu, penyedia perorangan, dan ini tidak dibatasi untuk apa loh ya. Kita lihat di bawahnya ada pembatasan nggak penyedia perorangan itu apa aja. Kita lihat di sini. Ada pembatasannya enggak? Kalau enggak ada, ya kita lihat nanti prakteknya kayak gimana ya. Liar enggak nanti ini Bapak Ibu? Syaratnya mudah, lihat. Memenuhi ketentuan peraturan undang-undang untuk menjalankan usaha. Ya dia punya izin usaha. Ya ini sangat fleksibel. Kalau misalnya orang jual nasi goreng di pinggir jalan, itu peraturan perundang-undangnya dia harus punya apa Bapak Ibu? Ya setahu saya ya paling enggak ya NIP lah ya. Seperti itu ya. Atau SIU punya enggak kira-kira jualan nasi goreng di pinggir jalan itu misalkan? Ya kita lihat nanti peraturan perundang-undangannya ya. Ya kemudian punya KTP atau paspor, bahkan bisa digantikan surat keterangan domisili tinggal. Jadi surat keterangan domisili aja sudah bisa jadi syarat loh Bapak Ibu. Mudah kan? Nah tapi sekali lagi ini ya, pemerintah memberikan Anda kemudahan, jangan dimanfaatkan untuk hal yang bersifat KKN. Ini sekaligus video ini juga untuk para APH, teman-teman di KPK, mohon lebih waspada karena peraturannya sudah membuka ini Bapak Ibu. Ini niatnya baik Bapak Ibu, niatnya baik, membuka peluang usaha Bapak Ibu untuk perputaran. Tapi jangan sampai ini dimanfaatkan ya, karena lihat persyaratannya sangat mudah loh. Kemudian KSWP ya, fakta integritas biasa ya, menyetujui surat pernyataan yang berisi seperti ini ya, jangan sampai kena data dan seterusnya. Seperti itu saja Bapak Ibu ya, seperti itu saja. Bahkan Anda nggak punya toko pun nggak apa-apa ini ya, bener ya, nggak punya toko pun nggak apa-apa Bapak Ibu ya, penyedia perorangan, keren Bapak Ibu ya. Ini kemudahan berusaha benar, dan kita lihat praktiknya nanti akan seperti bagaimana Bapak Ibu. Saya pribadi cukup khawatir praktiknya ini ya Bapak Ibu ya, saya cukup khawatir praktiknya ini. Tapi semoga niat baik pemerintah, niat baik LKPP disambut baik oleh pelaku usaha dan pelaku pengadaan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara positif ya, untuk sebaik-baik kemakmuran rakyat Bapak Ibu, value for money Bapak Ibu, dan tidak KKN ya, karena syaratnya sangat mudah, cuma begini doang ya, peraturan perundang-undangan tentang izin usaha ya, kemudian KTP, bahkan surat keterangan domisili juga bisa, KSWP, sudah fakta integritas, gini doang Bapak Ibu, boleh ya. Jadi ini nggak perlu pakai stempel-stempelan Bapak Ibu ya, tidak perlu pakai stempel-stempelan. Oke. Nah sekarang itu tadi persyaratan kualifikasi administrasi. Nah sekarang kita ke persyaratan kualifikasi teknis, apa sih yang diatur di sini? Nah Bapak Ibu, ini juga berarti kan juga berlaku untuk penyedia perorangan juga kan ya, ya lihat, dan ini sangat dipermudah. Penyediaan barang ya, penyediaan barang untuk pengadaan barang ini kita lihat ya, memiliki pengalaman dengan ketentuan penyediaan barang pada divisi yang sama. Paling pada divisi sama ini maksudnya pakai KBKI ya. KBKI itu Anda kalau saat ini itu KBKI 2012 itu untuk pengadaan barang, kalau KBKI 2013 untuk jasa. Dan itu Anda cukup ambil redaksi KBKI-nya saja, bukan kode KBKI-nya ya.
Seperti itu KBKI-nya ya. Ini adalah divisi yang sama, paling kurang 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun subkontra. Kemudian penyediaan barang sekurang-kurangnya 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir baik di swasta maupun pemerintah maupun swasta. Jadi 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir ya, 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir. Kelompok grup ya, kalau ini divisi 2 digit, ini grup 3 digit ya, bedanya di sini divisi dan grup 3 digit ya. Anda lihat di KBKI-nya ya, saat ini 2012 sama 2013. Nah kemudian nih untuk usaha non kecil ya, ini non kecil aja ya, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang separuhnya HPS atau pagu anggaran. Jadi untuk paket-paket yang di atas 15 miliar maka dia harus punya pengalaman minimal separuhnya HPS Bapak Ibu, yang untuk di atas 15 miliar. Nah itu yang non kecil Bapak Ibu. Yang kecil coba lihat kita, untuk usaha kecil maupun koperasi yang mengikuti paket pengadaan, untuk usaha kecil atau koperasi yang mengikuti paket pengadaan usaha non kecil ya. Jadi ini kan perusahaan kecil kan boleh, ini tidak boleh ikut yang kecil, ini harus tetap punya pengalaman 10 nilai pekerjaan tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini ada tetap separuhnya HPS. Jadi persyaratan pengalaman separuhnya HPS itu juga berlaku untuk perusahaan kecil kalau dia ikut proses tender atau seleksi yang non kecil, pakai seleksi yang 15 miliar. Jadi Anda perusahaan kecil yang ikut tender 15 miliar bisa, tapi tetap Anda harus punya pengalaman kontrak minimal separuhnya HPS ya, atau pagunya. Oke. Dan kita lihat itu tadi yang tentang pengalaman ya. Sekarang kita lihat ini yang luar biasa Bapak Ibu. Perubahannya di sini nih. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman pada butir 1 huruf A dan B. Butir 1 huruf A dan B ini tidak berlaku bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan nggak punya pengalaman, Bapak Ibu. Ya, untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Pada saat sepanjang yang saya tahu kata-kata ini tidak ada awal-awal ini, dan ternyata mungkin jadi perdebatan ya. Alhamdulillah setidaknya ini jadi filter lah ya. Jadi Bapak Ibu, untuk paket pengadaan yang di bawah 2,5 miliar bisa pakai perusahaan yang, kalau perusahaan Anda belum punya pengalaman maka Anda bisa ikut tender Bapak Ibu. Jadi persyaratan pengalaman ya, saya ulang lagi, persyaratan pengalaman dikecualikan untuk perusahaan kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun untuk paket di bawah 2,5 miliar, paling banyak 2,5 miliar. Saya ulangi lagi, bahwa persyaratan pengalaman perusahaan dikecualikan atau tidak dipersyaratkan untuk perusahaan kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun untuk paket pengadaan paling banyak 2,5 miliar Bapak Ibu. Oke, ini penting diperhatikan karena perubahan drastisnya di sini Bapak Ibu. Berarti paket pengadaan 2,5 sampai 15 miliar dipersyaratkan perusahaan kecil dan nggak harus punya pengalaman. Nah, kira-kira baik atau buruk kira-kira Bapak Ibu? Silakan Anda berkomentar Bapak Ibu di kolom komentar ya. Silakan, itu baik atau buruk. Jadi paket pengadaan ya yang di antara 2,5 miliar sampai 15 miliar itu diperuntukkan untuk perusahaan kecil, itu tidak harus punya pengalaman untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, silakan Anda berkomentar Bapak Ibu, ini bagus atau tidak bagus. Bagi pelaku usaha ini pasti bagus, bagi ya pelaku usaha ini bagus, pasti bagus. Tadi saya bilang memang hashtag dari Perlem ini adalah kemudahan berusaha Bapak Ibu, kemudahan berusaha. Kemudian nomor 4 ini adalah memiliki kemampuan untuk menyediakan SDM dan peralatan, ini jika diperlukan ya, seperti enggak berubah. Itu tadi adalah kualifikasi teknis untuk yang pengadaan barang jasa lainnya
ya, barang jasa lainnya. Sekarang bagaimana kalau yang jasa konsultansi non konstruksi? Nah, jasa konsultan non konstruksi apa ini? Kita lihat sama Bapak Ibu, ya, tetap sama, ya, pada bidang sama, pekerjaan pada bidang yang sama, 1 tahun pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Kalau ini memiliki pengalaman pekerjaan di bidang jasa konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Ya, kemudian, nah ini pekerjaan yang similar berdasarkan jenis pekerjaan atau kombinasi pekerjaan atau metodologi, teknologi atau karakteristik lainnya paling kurang 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini sekali lagi, kalau non konstruksi jangan lihat KBKI ya. Ya, masih ada aja kalau Pak KBKI-nya berapa kalau konsultan? Nah, konsultan mah nggak mengenal KBKI Bapak Ibu ya, tidak pakai KBKI. Jadi gradasinya adalah adalah pengalaman pekerjaan punya minimal 1 dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalau 1 tahun terakhir nganggur berarti nggak bisa. Oke. Nah, kemudian nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir paling kurang separuhnya HPS. Ya, tetap sama dengan yang tadi ya. Jadi harus punya pengalaman separuhnya HPS. Nah, ini nomor 1. Nah, kita lihat nih nomor 2 nih. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, atau penyedia untuk agen pengadaan dari unsur jasa konsultansi non konstruksi badan usaha, ya, dan belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan 1A dan 1B untuk paket pengadaan paling banyak 1 miliar. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi cuma ini terus terang buat saya pertanyaan Bapak Ibu ya, karena ini mungkin keterbatasan ilmu saya. Sepanjang yang saya tahu adalah jasa konsultan itu izin usahanya tidak mengenal kecil non kecil di izin usahanya. Apalagi kita lihat nanti ya perkembangannya, atau apalagi ini versi OSS ya. Apakah ada kualifikasi kecil dan non kecilnya, ya, seperti itu. Kalau tidak ada di izin usahanya itu pembatasan kecil dan non kecil, berarti semua paket pengadaan tidak perlu punya pengalaman untuk yang paket seleksi yang paling banyak 1 miliar, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak perlu punya pengalaman. Tapi yang seleksi yang di atas 1 miliar tetap butuh pengalaman, ya, itu. Kemudian memiliki SDM manajerial, ini wajib manajerial. Kalau yang tenaga kerja ini juga diperlukan, memiliki kemampuan ini juga, alat juga jika diperlukan. Oke, sekarang itu tadi yang barang syarat kualifikasi untuk jasa konsultan non konstruksi badan usaha ya, ini yang badan usaha. Nah, sekarang yang kualifikasi teknis penyedia barang jasa lainnya, jasa konsultan non konstruksi yang perorangan. Nah, tadi kan sudah dibahas persyaratan administrasi untuk penyedia perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi untuk penyedia perorangan tadi ya, cukup perizinan sesuai perundang-undangan, KSWP gitu aja, KTP gitu ya, bahkan bisa digantikan domisili dan surat-surat pernyataan, itu administrasinya. Nah, teknisnya harus memenuhi ini Bapak Ibu ya, jangan salah pilih sembarangan ya, harus memenuhi ini nih. Persyaratan kualifikasi teknis penyedia barang jasa perorangan, dia memiliki kemampuan untuk memiliki kebutuhan barang jasa dan memiliki tempat atau lokasi usaha. Alhamdulillah ya, ini seingat saya sempat terhapuskan ya, ini harus punya tempat usaha. Ini sekarang alhamdulillah ya, ternyata untuk barang atau jasa lainnya itu harus punya izin usaha Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda mau memilih penyedia catering misalkan, itu kan jasa lainnya ya. Kalau dia nggak punya dapurnya, ya jangan Bapak Ibu ya. Anda bisa memilih catering yang perorangan sekarang Bapak Ibu. Ya, tapi Anda harus punya tempat usahanya, harus ada di lokasi usahanya. Ya, karena ini punya dan ya, seperti itu. Ya, dia misalkan toko-toko ATK itu bisa perorangan sekarang Bapak Ibu ya, bisa perorangan, tapi harus punya tokonya ya, nggak boleh maklaran ya, nggak boleh maklaran, harus punya tokonya, seperti itu ya, harus memiliki tempat atau lokasi usaha. Karena ini penting Bapak Ibu ya, saya setuju, alhamdulillah ya, terima kasih, setuju ini Bapak Ibu, karena kalau nggak ada ini ya gimana nih, sudah yang tadi persyaratannya administrasi mudah, masa ini
nggak harus punya tempat usaha. Misalkan penjahit, ya, Anda bisa perorangan sekarang penjahit Bapak Ibu, ya nggak perlu badan usaha, ya, tapi harus punya tempatnya, ya, tempat menjahitnya harus ada ini, ya, tempat usahanya ya, harus ada. Nah sekarang persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia jasa konsultan non konstruksi perorangan. Nah ini yang perorangan. Apa jasa konsultan perorangan? Nah ini bagus malah ya Bapak Ibu. Ya ini biar konsultan perorangan ini juga berkembang juga ya. Apa yang dipersyaratkan? Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dipersyaratkan, yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat kalian teknis atau sertifikat pelatihan atau kursus dan atau pelatihan kursus. Jadi cukup punya sertifikat pelatihan kursus sudah bisa loh Bapak Ibu ya untuk jasa konsultansi Bapak Ibu. Ya saya tidak tahu ya ini nanti akan bisa dimanfaatkan nggak kalau misalkan ini konsultan perorangan misalnya. Jadi cukup punya ini, apakah seperti itu nggak maksudnya ya? Oh ini sorry kalau yang konstruksi ada di bawah sini yang jasa konsultan misalkan bikin aplikasi. Ya jasa konsultan bikin aplikasi nih. Asalkan dia sudah pernah ikut kursus bikin aplikasi bisa ini Anda tunjuk Bapak Ibu. Ya saya ulangi lagi ya. Konsultan perorangan misalnya Anda bikin aplikasi ya sudah mudah sekarang. Anda bisa tinggal nunjuk orang yang pernah ikut sertifikat pelatihan atau kursus bikin aplikasi sudah bisa ditunjuk ini Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Ini penyedia perorangan ini Bapak Ibu gebrakan Bapak Ibu ya. Penyedia perorangan. Ya, gebrakan dari LKPP semoga sekali lagi ini dimanfaatkan untuk hal yang positif. Ya, bukan dimanfaatkan untuk KKN. Ya, ini waspada Bapak Ibu ya. Untuk para APH, kepolisian, kejaksaan, ketentuan KPK waspada dengan hal ini. Jangan sampai ini dimanfaatkan ke hal yang negatif, tapi justru manfaatkan ini untuk hal yang positif Bapak Ibu. Kemudahan berusaha, kesempatan yang semakin luas untuk berusaha. Oke. Kemudian pekerjaan sejenis, jenis kerjaan, kompleksitas pekerjaan dan sebagainya atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan. Nah, seperti itu ya. Jadi pekerjaannya yang sejenis, dia punya persyaratan kualifikasinya. Kemudian, nah ini nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir paling kurang separuhnya HPS. Nah, ini alhamdulillah ini good news ya. Jangan sampai misalkan ini suatu instansi menunjuk ya penyedia itu adalah penyedia perorangan catering misalkan ya, catering gitu. Nah, penyedia perorangan bisa ini Bapak Ibu. Ya, tapi dia harus punya pengalaman misalkan harus punya pengalaman separuhnya HPS. Nah, ini yang pertanyaan buat saya ini tidak dibatasi ini untuk penyedia perorangan untuk transaksi seberapa besar ini nggak dibatasi ini Bapak Ibu. Berarti kalau saya melakukan proses pemilihan dengan penyedia perorangan untuk paket sebesar apapun bisa dong gitu karena ini tidak dibatasi Bapak Ibu ya. Dibatasinya atau kita lihat nanti ya sosialisasi dari KPP mestinya ini adalah pembatasannya. Kalau nggak dibatasi bagaimana nanti masa ya paket-paket 10 miliar pakai penyedia perorangan begitu ya, pasti ada ketentuan pembatasannya nanti ya. Semoga berharap ada semacam turunannya ini ya dari Capdep seperti itu. Kita lihat nanti Bapak Ibu karena saya nggak melihat untuk yang perorangan ya. Kalau yang badan usaha justru jelas, badan usaha jelas pembatasannya. Tapi kalau yang perorangan ini ya, ini tuh pembatasannya belum jelas. Kita lihat nanti ya. Insya Allah sekali lagi Bapak Ibu jangan Anda memanfaatkan ini untuk KKN Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, kemitraan dalam hal sifat dan lingkup kerjaan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan dengan tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia, maka nah ini ya diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia saling bergabung dalam satu konsorsium. Jadi ya diberikan kesempatan untuk menggunakan tenaga ahli asing juga boleh Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis kalian yang belum dimiliki. Seperti itu. Oke. Sekarang kita ke lampiran 2 nih Bapak Ibu yang konstruksi. Kita lihat Bapak Ibu, saya penasaran yang konstruksi nih ya. Saya penasaran, saya lihat dulu Bapak ya. Konstruksi kita akan bahas yang konstruksi persyaratan penyedianya aja Bapak Ibu ya. Di halaman berapa nih saya belum Bapak Ibu ya. Di halaman kita lihat ini masih terkait dengan pilihan. Oke.
dengan kinerja penyedia. Oke, ini dia lampiran 2 konstruksi. Kita langsung loncat ke persyaratan penyedianya lah Bapak Ibu. Persyaratan penyedia untuk yang konstruksi ya, kita kepo nih ya, bagaimana nih persyaratan penyedianya ini ya. Kalau ini saya tidak ikut pembahasannya Bapak Ibu, saya tidak di klaster ini ya, ini klaster yang konstruksi ya, saya justru ikut pembahasannya itu yang MDP-nya, tapi kalau yang pedomannya tidak ikut Bapak Ibu. Kita lihat, saya juga ingin lihat Bapak Ibu, ini live ya, langsung kita lihat bagaimana sih persyaratan penyedianya yang konstruksi. Oke, kita lihat persyaratannya. Nah, ini dia. Sama ya, 334 juga penetapan persyaratan kualifikasi penyedia. 34 juga di halaman 174 halaman 3 di halaman PDF-nya 174. Kalau tadi 42, kalau yang non konstruksi 42, lampiran 1 di lampiran 2 di 174 halaman PDF-nya. Kita lihat Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi penyedia dengan memperhatikan jenis pekerjaan konstruksi, jasa konsultan konstruksi, nilai pagu dan seterusnya. Dalam menentukan persyaratan, dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif sama tadi ya. Nah, kita lihat nih di sini nih, saya juga kepo nih ya. Jadi tetap sama, persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan dihapus. Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan dihapus alias SKN dihapus Bapak Ibu. Ya, mungkin ini good news atau bad news, silakan Anda berkomentar ya. Sementara di tender internasional persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan justru diperdetail, dirubah ya. Untuk yang pelaku usaha nasional dihapuskan. Oke, kita lihat, semoga ini bisa ditanggapi secara positif ya, bukan malah negatif ya. Jangan sampai ntar malah mengalirkan palu gada gaya baru. Maklar gaya baru, jangan sampai Bapak Ibu ya, hati-hati, kita harus waspada di situ, bagian di situnya, supaya kita, karena tujuan pengadaan adalah value for money. Kita lihat persyaratan kualifikasi administrasinya sama ya, administrasi sama teknis. Apa ini? Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sama ya. Ini berarti kalau konstruksi ya IUJK ya, IUJK itu kalau konstruksi ya. Nanti Anda bisa lihat itu di oss.go.id Bapak Ibu, persyaratan-persyaratan macam-macam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan usaha Bapak Ibu. Ya, kalau usaha perdagangan ya SIUP gitu, kemudian NI seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian paling tinggi 15 miliar Bapak Ibu, clear ya, 15 miliar, semua tidak ada perdebatan lagi bahwa konstruksi clear 15 miliar kan Bapak Ibu ya, karena di perpresnya sudah bunyi begitu, apa boleh buat ya, seperti itu. KSWP ya, akta, fakta integritas, surat pernyataan biasa, bisa KSO nya kita lihat, KSO nya dibolehkan apa ini, besar dengan besar boleh, menengah dengan menengah boleh, besar dengan menengah boleh, menengah dengan kecil boleh, kecil dengan kecil boleh. Artinya semua boleh. Ada nggak yang terlewat? Besar dengan besar boleh, besar dengan menengah boleh, menengah boleh, menengah kecil boleh, kecil kecil boleh. Artinya semua boleh. Ya, nggak ada pengecualian lagi. Ini sepertinya berbeda dengan PUPR 14 ya. Ya, berbeda dengan PUPR 14 ini. Ya, kemudian KSO juga bisa dijalankan dengan ini ya. Penyedia dengan kualifikasi besar dengan kecil. KSO tidak dapat dilaksanakan. Oh, ini ternyata ada celahnya. Besar dengan kecil tidak boleh. Kecil dengan kecil tidak boleh. Ya. Ini penyedia jasa kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi. Ya, kalau pekerjaan konstruksi kecil-kecil nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi ini sedikit bertentangan dengan ini ya. Kalau ini kan bunyinya adalah kecil dengan kecil boleh, tapi ini diperjelas di sini. Pekerjaan konstruksi kecil dengan kecil tidak boleh. Ya. Seperti itu. Besar dengan kecil apapun tidak boleh untuk yang konstruksi, baik pekerjaan maupun jasa konsultan. Ya, dalam KSO. Dalam melaksanakan KSO harus ada lead firm. Nah, lead firm harus memiliki setingkat atau lebih tinggi, kualifikasi setingkat atau lebih tinggi
dari badan usaha anggotanya. Nah, KSO itu yang tidak kompleks paling banyak 3, kompleks paling banyak 5. Ya. Kemudian SBU, persyaratan SBU-nya. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU, tetap sama. Pekerjaan untuk menengah atau besar paling banyak 2 SBU, tetap sama. Ya, Bapak Ibu ya. Ini perlu Anda ketahui, ini sekaligus mencabut Permen PUPR 14 2020 loh ya. Ya, jadi Perlem ini tidak memberlakukan lagi Permen PUPR 14 2020 karena sudah diganti dengan ini ya Bapak Ibu. Ya. Cuma ini pertanyaan saya, kenapa tadi di peralihan nggak dibunyikan ya? Tadi kan hanya dibunyikan Perlem 9 doang ya. Permen PUPR-nya nggak dibunyikan. Ini kita lihat nanti perkembangannya dari LKPP ya. Apakah kelupaan memasukkan atau mungkin ada bunyinya di bawah nih. Kita lihat nanti ya. Permen PUPR 14 ini kok tadi kok bunyinya di peralihan kok sepanjang saya baca kok nggak dibunyikan. Semoga saya terlewat aja ya Bapak Ibu ya. Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 SBU untuk ya ini kan paling banyak 2 SBU ya. Untuk pekerjaan menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan ya. Jadi itu KD pengalaman sesuai dengan SBU yang disyaratkan. Untuk yang besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD itu hanya pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup saja Bapak Ibu. Jadi kalau perhitungan kemampuan dasarnya yang dihitung cuma yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Ya, salah satu dari subklasifikasi SBU yang disyaratkan itu sudah bisa Bapak Ibu. Jadi sangat mudah ini ya. Salah satu dari sub itu bisa dihitung dari perhitungan KD-nya, kemampuan dasarnya, nanti menengah yang besar. Nah, evaluasi persyaratan huruf G angka 1 sampai 5 tadi, huruf G angka 1 sampai 5 ini, KSO tadi ini Bapak Ibu, kita lihat ya. Dilakukan untuk setiap badan usaha yang menjadi bagian yang seluruh anggota KSO dievaluasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia muncul lagi nih perorangan, ternyata di konstruksi muncul juga Bapak Ibu ya, keren ya. Persyaratan kualifikasi administrasi legalitas untuk penyedia perorangan. Nah, muncul pula Bapak Ibu di konstruksi. Syaratnya ya sama kayak tadi nih. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ya ini kalau ya IUJK nggak tahu ya karena perorangan apa ini punyanya ya. Ya apakah IUJK juga? Nah kita lihat nanti ya kalau itu. Nanti saya tinggal nanya teman-teman di UPR nanti ya. KTP, KSWP, fakta integritas. Gitu doang sudah mudah sekali ya. Kontraktor sekarang ini segera seperti ini mah kontraktor yang perorangan sudah bisa jalan Bapak Ibu. Ya. Ya seperti ini. Administrasinya cukup ini saja Bapak Ibu ya. Punya izin usaha, KTP bahkan bisa digantikan dengan surat keterangan domisili malahan ya. KSWP, fakta integritas, surat pernyataan. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, ini sudah dikasih kemudahan seperti ini. Kita lihat arahnya nanti praktiknya kemana ini, ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Kita lihat Bapak Ibu ya, itu tadi persyaratan kualifikasi administrasi. Nah sekarang yang teknisnya bagaimana? Teknisnya ini dibedakan pekerjaan konstruksi dengan yang jasa konsultan konstruksi. Nah ini ya, pekerjaan konstruksi badan usaha, persyaratan kualifikasi teknis, pengalaman satu pekerjaan dalam 4 tahun terakhir ya, baik ya pemerintah maupun swasta, kontrak subkontrak kemudian memperhitungkan SKP ya, SKP rumusnya sama dengan sebelumnya ya, seperti itu, memperhitungkan SKP. Jadi itu untuk badan usaha memperhitungkan SKP Bapak Ibu. Untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun Bapak Ibu ya, ini SKP ini ya, ini di sini. Untuk usaha kecil SKP ditentukan paling banyak sisa kemampuan paket paling banyak 5 paket. Untuk non kecil sisa kemampuan paling ditentukan sebanyak 6 atau 1,2 N. Ini ada rumusnya ya. Jadi ini Bapak Ibu SKP dipersyaratkan baik kecil, menengah, besar dipersyaratkan semua. Ya kalau lihat ini begitu ya. Nah, kemudian untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, nah ini dimudahkan lagi kan. Dalam hal belum memiliki pengalaman, maka dikecualikan. Jadi Anda nggak harus punya pengalaman untuk pekerjaan konstruksi, ya, harus punya pengalaman kalau perusahaan Anda baru berdiri kurang dari 3 tahun. Tapi untuk paket paling banyak
2,5 miliar. Ya, itu. Kemudian ini kita lihat lagi apa lagi nih? Harus mempunyai satu pengalaman pada bidang yang sama untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit 2,5 sampai 15 miliar. Nah, kalau 2,5 15 miliar harus punya paket pengalaman di bidang yang sama, Bapak Ibu. Ya, di bidang yang sama. Ya, di bidang yang sama ini maksudnya apakah sama dengan sama kode BG-nya ya, misalkan kode SBU-nya kita lihat nanti ya perkembangannya ya. Ini jelas ini bunyinya adalah bidang yang sama. Untuk yang 2,5 sampai 15 miliar. Kemudian menengah atau besar. Untuk menengah atau besar itu adalah dibesarkan juga KD-nya, dihitung KD dengan nilai KD sama dengan 3 NPT. Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir KD. Seperti biasa tetap tinggi dibersyaratkan. Jadi kalau lihat seperti ini nggak ada, ini SKP ini tidak dibunyikan untuk usaha kecil ya. Ini kecil non kecil semua pakai SKP. Nah, Bapak Ibu, kecil non kecil semua pakai SKP. Kemudian juga yang non kecil baik menengah maupun besar juga dibersyaratkan KD juga ya. Dan ini untuk klasifikasi menengah pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU. Untuk yang besar pengalaman subklasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi yang besar harus memperhatikan. Nah, ini perhatikan ini pembagian subklasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi pada SBU yang disyaratkan, bahwa yang dimaksud dengan satu SBU merupakan satu sub bidang klasifikasi badan usaha dalam satu klasifikasi yang sama untuk atau klasifikasi yang berbeda. Nah, ini keren ya. Jadi klasifikasinya untuk kalau misalkan 2 SBU gitu. Jadi berarti ya bisa berbeda bahkan klasifikasinya, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud satu SBU merupakan satu subklasifikasi badan usaha klasifikasi yang sama atau yang klasifikasi yang berbeda dan sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Ya, semoga saya tidak salah menafsirkan ya. Berarti ini klasifikasinya tidak harus sama ya. Bisa beda ya. Itu. Ini kan berarti semakin luas peluang untuk pelaku usaha konstruksi untuk bisa ikut tender. Ya, seperti itu, makin luas. Ya, SBU-nya tidak harus sama kalau memang pesertanya itu 2 SBU. Kemudian memiliki sertifikat manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen K3 itu hanya untuk yang bersifat kompleks atau berisiko tinggi dan atau untuk yang besar, ya. Dan atau untuk yang besar. Jadi tidak harus besar, itu dibesarkan ini. Kalau itu memang bangunan itu ternyata dinilai berisiko tinggi atau kompleks, maka itu bisa tetap dibesarkan sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan, dan sertifikat K3 keselamatan dan kesehatan konstruksi. Begitu. Nah, sekarang itu tadi kan yang badan usaha tuh. Nah, sekarang yang perorangan gimana nih? Perorangan sama kayak tadi. Ya, kita lihat perorangan ya, apa yang dipersyaratkan. Administrasi tadi kan mudah tuh. Ya, cuma izin usaha, KSWP, izin usaha, KSWP, kemudian surat-surat ya, seperti itu, KTP ya. Nah, kita sekarang teknisnya apa yang dipersyaratkan ini? Teknisnya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, SKK. Ya, kalau perorangan pakai SKK aja, sertifikat kompetensi kerja, SKK. Ya. Silakan Anda berkomentar, kok enggak sertifikat kompetensi yang lain Pak? Ya silakan berkomentar, ini nyatanya begini nih keluarnya nih. Kalau perorangan begini nih. Terus tapi harus punya pengalaman nih satu pekerjaan dalam 4 tahun terakhir. Nah, kemudian nilai pekerjaan tertinggi, nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir harus punya minimal separuhnya HPS. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas, metodologi, teknologi atau karakteristik lainnya. Juga memiliki tempat atau lokasi usaha. Jadi kontraktor yang nggak punya kantor, ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Walaupun ini perorangan harus punya kantor Bapak Ibu, entah itu kantor rumah Anda jadikan kantor atau gimana.
ya tetap itu harus punya kantornya ya. Ini memiliki tempat atau lokasi usaha harus ada, Bapak Ibu. Oke, itu tadi yang pekerjaan konstruksi. Nah, sekarang yang jasa konsultan konstruksi ini satu sesi lagi nih ya. Jasa konsultan konstruksi. Kita lihat ini badan usaha. Pengalamannya bagaimana? Satu pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sama ya. Kemudian memiliki pengalaman sejenis untuk yang kecil berdasarkan subklasifikasi, untuk yang menengah besar pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan ya, berdasarkan lingkup pekerjaannya seperti itu. Kalau jasa konsultan kemudian juga harus punya pengalaman sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir, bukan separuhnya HPS, tapi pekerjaan yang memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam 10 tahun terakhir ya. Jadi harus punya pengalaman pekerjaan sejenis dalam 10 tahun terakhir, Bapak Ibu ya. Ini beda nggak dengan, sama nggak dengan ini? Satu pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, ini memiliki pengalaman pekerjaan sejenis. Kalau ini tidak harus sejenis ya, ini pokoknya pekerjaan jasa konsultan mengenai pekerjaan jasa konsultan konstruksi 1 dalam 4 tahun terakhir, itu saja. Tapi kalau yang ini jasa konsultan konstruksi yang sejenis, kan konsultan konstruksi itu ada perancangan, ada perekayasaan ya, misalnya ada MK gitu ya. Jadi sejenisnya itu harus punya dalam satu, dan ini tidak disebutkan berapa ya, berarti ya minimal 1 aja ya dalam 10 tahun, maksudnya nggak punya ya. Jadi kalau misalkan konsultan perancangan, konsultan perekayasa yaitu konsultan MK ya itu di 1 ya. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, ini dia keren lagi ya Bapak Ibu ya. Pokoknya lah Bapak Ibu yang perorangan kurang dari 3 tahun nggak harus punya pengalaman. Tapi sekali lagi untuk paket pengadaan paling banyak 1 miliar. Kalau tadi kan 2,5 miliar kalau yang tadi ya. Kalau yang pekerjaan konstruksinya tadi kan ya. Ini ya. 2,5 miliar ya. Ini ya. Kemudian ini 2,5 miliar tetap harus punya pengalaman. Kalau ini yang perorangan jasa konsultan ya, jasa konsultan yang ini adalah jasa konsultan yang badan usaha ya, perorangan itu 1 miliar. Nah, jasa konsultan yang badan usaha ya. Nah, yang perorangan sekarang ini sangat dipermudah kalau perorangan ya. Cukup pakai SKK jasa konsultannya ya. Kemudian punya pengalaman 1 pekerjaan jasa konsultan konstruksi dalam 4 tahun terakhir. Kemudian punya pekerjaan yang sejenis, dan pengendalian sejenis tertingginya punya separuhnya HPS. Ini kalau perorangan tetap harus punya minimal separuhnya HPS, Bapak Ibu. Jadi ini adalah persyaratan kualifikasi teknis untuk jasa konsultan konstruksi yang perorangan. Jadi sekali lagi jasa konsultan untuk konstruksi ada 2 macam, yaitu badan usaha ya dan perorangan, dan masing-masing juga diatur untuk yang pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Jadi sekali lagi yang konstruksi diatur, dibedakan untuk yang pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi, yang kemudian dipecah lagi untuk badan usaha dan perorangan, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Penetapan metode dan sepertinya kita lihat, saya juga ingin tahu yang persyaratan teknisnya yang konstruksi, Bapak Ibu. Kalau yang non konstruksi justru diberikan kebebasan ya, seperti tadi. Kita lihat yang konstruksi ini, yang persyaratan teknisnya nih, unsur penilaian persyaratan teknis ya. Ini untuk yang yang jasa konsultan konstruksi, kita lihat persyaratannya tetap sama ya, pengalaman, proposal. Kalau yang jasa konsultan badan usaha, pengalaman 15-30%, proposal 20-30%, tenaga ahli 50-60%. 50 ya, 50% itu kalau sampai 60%. Ya, ini tetap dipersyaratkan. Kita sama, kita lihat yang konsultan perorangan. Ini yang konsultan perorangan dibuka nih ya. 50 unsur pengalaman 50%, proposal 20-50%, kualifikasi pendidikan tenaga ahli 10-20% ya. Oke, kita lihat lagi unsur penilaian teknis. Nah, sekarang ini ya pekerjaan konstruksi. Kita lihat
Bapak Ibu tetap sama dengan PUPR 14 bahwa persyaratan teknis untuk pekerjaan konstruksi diatur. Jadi sebaiknya kalau saya saran Bapak Ibu nggak usah tambah-tambahin lah, ikuti aja ini Bapak Ibu. Metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan utama, personel manajerial, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan, dan dokumen RKK. Tetap sama Bapak Ibu. Jadi metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan atau yang untuk kualifikasi besar. Jadi yang kualifikasi kecil tidak ada Bapak Ibu. Ya, tidak dipersyaratkan Bapak Ibu yang kecil Bapak Ibu. Jadi praktis itu kalau nanti di SPC mah cuma peralatan utama, personel manajerial, subkontrak kan belum tentu ada nih ya. Dokumen RKK 1 2 3 gini doang kalau yang umumnya ya, kalau konstruksi umumnya. Peralatan utama, personel manajerial, dokumen RKK. Itu untuk kecil dan menengah Bapak Ibu. Untuk kecil dan menengah, karena yang metode pelaksanaan itu hanya untuk yang besar saja Bapak Ibu. Nah, metode pelaksanaan itu yang diatur seperti ini: tahapan urutan pekerjaan, kesesuaian antara metode dengan peralatan utama, kesesuaian antara metode dengan spek ya. Gitu. Kemudian kalau yang peralatan utama seperti ini metodenya dilakukan dengan peserta menyampaikan metode pelaksanaan dengan seluruh persyaratan, kemudian dan seterusnya. Kita tidak bahas, nanti kita di lain video saja ya membahas ini ya. Seperti itu. Perintahnya jelas, kita ingin menunjukkan Bapak Ibu persyaratannya tetap seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi persyaratan pemilihan peralatan utama. Ini harus memperhatikan ini nih. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 100 miliar, disarankan paling banyak 6 jenis peralatan utama. Nah, diatur nih ya. Tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu, sampai ember, cetok, cangkul disarankan nggak perlu ya. Peralatan utama yang dipersyaratkan untuk yang paling banyak 100 miliar itu maksimal 6 ya. Jadi jangan lebih dari 6 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pekerjaan yang di atas 100 miliar disarankan paling banyak 10 ya. Ini perlu diperhatikan karena peralatan utama ini sering menjengkelkan, persyaratannya banyak sekali gitu ya, sampai hal yang sepele aja dipersyaratkan, padahal bunyinya adalah peralatan utama kata kuncinya. Jangan sampai hal yang kecil-kecil dipersyaratkan begitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini kita lihat ya, jumlah peralatan utama dari setiap jenis disyaratkan ya. Untuk jumlah jenis peralatan utama disyaratkan jumlah peralatan utama dari setiap jenis. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan 100 miliar disarankan paling banyak 3 unit peralatan utama. Nah, kalau ini dari sisi, dan kalau ini yang diatur adalah item peralatan utamanya paling banyak 6 item. Kalau ini jumlah unit yang disarankan paling banyak 3 unit Bapak Ibu. Misalkan persyaratan harus punya mesin melon misalkan ya. Nggak boleh lagi Anda persyaratkan 5 unit, tidak boleh Bapak Ibu. Kalau yang paling banyak 100 miliar atau 4 unit tidak boleh, paling banyak 3 unit. Nah, ya ini ya paling banyak 3 unit persyaratannya. Jadi persyaratan memiliki mesin molen ya. Memiliki mesin molen paling banyak 3 unit gitu, atau persyaratannya 3 unit atau 2 unit atau 1 unit aja. Seperti itu. Tapi nggak boleh banyak-banyak gitu ya, karena memang sering terjadi juga memang persyaratan peralatan utama ini sudah item persyaratannya banyak, ditambah lagi unitnya banyak pula gitu ya, jadi kuncian kan itu kan Bapak Ibu ya. Sebenarnya niatnya bagus ya untuk menyaring kontraktor yang bagus, tapi memang ketentuannya ini adalah sekali hashtagnya adalah mempermudah berusaha Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi perkembangannya, arahnya ke arah positif atau negatif nih, kita lihat nanti ya. Kalau yang untuk yang di atas 100 miliar itu disyaratkan paling banyak 3 unit. Ya, ini apa bedanya ya? Untuk tender yang ini juga sama 3 unit juga Bapak Ibu ya. Nggak boleh banyak dari 3 unit ya persyaratannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat nanti ya, evaluasinya kita nggak bahas nanti aja ya. Evaluasinya personel manajerial, kita lihat persyaratan pemilihan personel manajerial seperti bagaimana ini. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 50 miliar, manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 personel ya. Jadi kalau yang pekerjaan konstruksi di atas 50, manajer teknisnya paling banyak 2 personel Bapak Ibu. Jadi artinya yang di bawah ini
Bapak Ibu, ya artinya ya jangan lebih dari 2 personel lah. Orang yang dia yang di atas 50 miliar saja paling banyak 2 personel kok. Ya, manajer teknisnya. Kemudian untuk yang di atas 100 miliar, manajer teknis disarankan paling banyak 3 personel. Nah, setiap personel harus hanya mensyaratkan 1 sertifikat kompetensi kerja, entah itu SKA atau SKT tadi. Ya sama tadi kayak kalau seperti yang perorangan tadi ya, harus punya sertifikat kompetensi kerja, itu bisa SKA, bisa SKT Bapak Ibu. Ya saran saya ya SKA lah, masa ya SKT ya SKA sekarang banyak kok ya, mudah lagi di SKA ya. Ya ini hanya mereka satu macam SKA doang ya. Dan untuk manajer keuangan tidak mempersyaratkan sertifikat kompetensi kerja. Jadi manajer keuangan tidak pakai kompetensi Bapak Ibu. Kemudian untuk sertifikat petugas K3 tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ya ini niatnya Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Anda? Silakan berkomentar di kolom komentar Bapak Ibu. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi sertifikat K3, petugas K3 itu tidak boleh dibatasi hanya dari salah satu lembaga sertifikasi profesi yang K3 yang biasanya sekarang ini dikeluarkan Bapak Ibu, boleh dari manapun ya, ini boleh dari yang di luar itu Bapak Ibu ya, atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Ini tidak boleh dibatasi hanya ditentukan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi ya. Semoga sih ini ada keterangan lanjutannya sih ya, tidak multitafsir ya, seperti itu ya. Nah, kemudian persyaratan pengalaman untuk petugas K3, petugas konstruksi atau ahli K3 atau ahli konstruksi ya, baik petugas K3 maupun ahli K3 ya. Ini adalah risiko kesalahan konstruksi kecil mensyaratkan petugas K3 tanpa syarat pengalaman. Nah, sama kayak PUPR 14 ya. Kalau yang harus punya pengalaman. Kalau yang risiko keselamatannya risikonya sedang, maka dia harus mensyaratkan ahli muda K3 atau ahli muda K3 konstruksi atau ahli muda keselamatan konstruksi dengan pengalaman 3 tahun ya. Jadi ahli muda K3, ahli muda K3 konstruksi atau ahli muda keselamatan konstruksi yang pengalamannya 3 tahun. Sudah tentukan, ini jangan dirubah-rubah Bapak Ibu ya, jangan dirubah-rubah. Atau ahli media tanpa pengalaman ya. Milih yang mana? Ahli muda mensyaratkan 3 tahun atau media tapi nggak harus pakai pengalaman ya. Silahkan Anda berkomentar Bapak Ibu di kolom komentar. Nah, risiko keselamatan ini yang risiko keselamatan sedang. Kalau yang besar bagaimana? Ahli media pengalamannya 3 tahun atau ahli utama tanpa pengalaman. Nah, milih mana sekarang? Nah, risiko keselamatan ini adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah pasal jalan keluar sebenarnya ini ya. Ya, kita lihat nanti apakah ini ada multitafsir Pak pula atau enggak, semoga tidak ada ya. Karena selalu ada begininya nih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, pekerjaan pengalaman untuk personel manajerial selain petugas K3 ketentuannya seperti ini. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil dengan HPS paling banyak 15 miliar, pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 tahun. Nah, ini ya untuk personel manajerial. Paling lama 2 tahun, nggak boleh lebih 2 tahun. Ya, pengalaman 2 tahun. Nah, untuk yang tender pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah yang paling banyak dengan nilai banyak 50 miliar, dari antara 15 sampai 50 miliar, paling banyak 4 tahun pengalamannya. Nggak boleh lebih dari 4 tahun. Ya, ini ya, hati-hati mempersyaratkan ini ya Bapak Ibu. Untuk tender pekerjaan yang kualitas besar paling sedikit 50 sampai 100 miliar, maka pengalaman personel manajerialnya paling lama 5 tahun. Nggak boleh lebih dari 5 tahun mempersyaratkannya. Ya, sekali lagi untuk kemudahan berusaha, ini semangatnya adalah kemudahan berusaha. Untuk yang tender di atas 100 miliar, pengalamannya paling banyak 8 tahun. Untuk yang kompleks paling banyak 10 tahun. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang RKK, kita lihat persyaratan RKK. Dokumen RKK ini kayak gimana persyaratannya? Menetapkan 1 orean pekerjaan dan 1 identifikasi bahaya. Cukup itu saja.
persyaratannya? 1 uraian pekerjaan dan 1 identifikasi bahaya. Bapak Ibu, tersetrum misalkan, itu aja sudah. Misalnya terjatuh, tertindas, apapun istilahnya ya, ada berbagai banyak istilah itu. Dan nah ingat ini ya, dadanya loh, ini belum selesai nih urusannya nih ya. Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan. Ini sama kayak PUPR 14 ya, dari seluruh identifikasi bahaya yang dibikin oleh konsultan perencana ya, di spek ya, dipilih yang paling besar itu, dan cukup 1 itu aja ya. Ini sama ya. Kemudian persyaratan dinyatakan memenuhi elemen perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan ya. Nah sekarang kita lihat penambahan persyaratan nih, penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Kita lihat dalam hal diperlukan terdapat persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan ya. Dalam hal diperlukan terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratannya, sama kayak sebelumnya lah ya, bisa ditambah-tambahin ya persyaratan. Penambahan ini tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan. Nah ini biasanya kan mestinya ada persetujuan ya, persetujuan dari eselon dari APIP ya, atau dari eselon 2 yang membidangi pengadaan. Ini nggak ada ini bunyinya nih Bapak Ibu. Oh ini Bapak Ibu, ada sesuai ketentuan. Nah tapi kan Permen PUPR 14 dihapus, ini kan nggak berlaku ya. Kita lihat nanti ya perkembangannya ya Bapak Ibu ya, seperti bagaimana ini. Masa ya kita bisa nambahin sesuka-sukanya gitu ya. Kalau sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan dan etika, ini sebatas bagaimana ini maksudnya ini ya. Ini menimbulkan multitafsir kah Bapak Ibu? Ya kita lihat ya. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu, sekilas kita pembahasan mengenai Permen PUPR peraturan LKPP Bapak Ibu ya, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kita lihat, saya penasaran Permen PUPR 14 kok tidak dianu ya. Kita lihat apakah bunyi di sini Bapak Ibu. Ya banyak di sini bunyinya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat bunyinya diatur seperti bagaimana nih. Oh ternyata bunyinya adalah diaturnya di MDP-nya ya, diaturnya di MDP-nya. Saya pikir kalau diaturnya ternyata tidak diatur di anu nih ya. Kita lihat apakah ada search kata-kata 14. Kita lihat Permen PO 14. Kalau saya tidak melihat Permen PO 14 ini dihapus, apakah ini masih berlaku atau bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat. Ya ternyata ya, kita lihat ya, Anda lihat sendiri di sini, dan di sini perubahannya juga ini Bapak Ibu, semuanya hari kalender ya. Satu lagi yang lupa, Bapak Ibu semuanya, salah satu perubahan di peraturan LKPP 12/2001 ini good news-nya, ini ada good news-nya. Ini adalah hampir semuanya jadwal dirubah menjadi hari kalender, kecuali yang sanggah. Yang sanggah oh sama juga hari kalender juga ya. Semuanya Bapak Ibu dirubah menjadi hari kalender Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan hari kerja lagi. Yang penting adalah perhatikan di awal dan akhir untuk tahapan tertentu ya. Nah, kita lihat di sini semuanya adalah hari kalender ya, hari kalender, tidak hari kerja. Yang penting adalah tahap-tahapan seperti sanggah kualifikasi. Nah, ini harus diakhiri pada hari kerja, jam kerja. Yang penting itu aja yang diaturnya ya, seperti itu. Jadi ini good news-nya Bapak Ibu ya. Jadi dengan seperti ini diharapkan proses pemilihan penyedia menjadi lebih cepat Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke Permen PUPR 14 ya. Ya, kita tidak menemukan ya bahwa 14 ini dihapus atau tidak dihapus, karena yang dicabut di awal tadi Bapak Ibu, yang dicabut adalah
Permen 9 doang Bapak Ibu ya, Permen 14-nya tidak dicabut. Apakah ini masih dianggap berlaku atau bagaimana? Kalau misalnya berlaku, bagaimana dengan seluruh MDP yang ada di sini nih nasibnya ini, dengan seluruh ketentuan yang tadi di lampiran 2 juga di lampiran M kan? Karena kita lihat yang dihapus di sini adalah hanya hanya peraturan LKP 9 saja Bapak Ibu. Nanti kita lihat perkembangannya dari LKPP seperti bagaimana Bapak Ibu. Yang jelas kalau menurut saya Bapak Ibu, Permen PU 14 mestinya tidak berlaku, sudah berlaku ini Bapak Ibu ya, karena ini sudah mengatur turunan dari Perpres 12 2021 Bapak Ibu. Oke, sementara seperti itu, semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata, dengan keterbatasan ilmu saya Bapak Ibu, saya minta maaf kalau ada yang salah ya mengenai dengan tanggapan atas peraturan LKPP ini. Saya menanggapi atas nama pribadi, tidak mewakili siapapun Bapak Ibu, dan ini murni dari tanggapan pribadi saya selaku fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya, selamat menjalankan Perlem 12 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pengadaan.